Baiklah, kita mulai, yaitu pembuatan soal online menggunakan Google Classroom. Diawali untuk masuk ke Google Drive, kita bisa masuk ke Google, kemudian pilih titik 9 ini, klik, kemudian pilih Google Drive. Kemudian Bapak Ibu bisa buat folder ataupun langsung tidak menggunakan folder, tapi lebih baik pakai folder. Dari klik plus ini, kemudian pilih folder, kasih nama misalnya soal. Ya, kita masuk ke folder, kemudian kita buat soal. Klik gunakan Google Formulir, pilih Google Formulir, kemudian kasih judul. Ini adalah judul file untuk soalnya, misalkan soal mapel Pak Bas. Dalam hal ini saya gunakan mapel latihan. Kemudian ini judul form, kita ganti, kita perjelas, misalkan soal ujian semester mapel latihan. Selanjutnya untuk soal ini harus kita lengkapi dengan identitas. Kita bisa memasukkan langsung nama di sini, nama bisa, tapi sebelumnya lebih baik kita tambahkan title dulu untuk judul identitasnya. Untuk menambahkan title hanya kita klik tambahkan judul dan deskripsi. Kita bisa geser dengan cara drag, klik, ditahan, ditarik ke atas. Kasih judul misalkan ini identitas siswa. Kemudian pertanyaannya pilih nama juga bisa atau ketik nama juga bisa, silahkan. Kalau pilih nama, kita tinggal copy dari file Excel yang kita punya. Kalau anak disuruh hanya ketik, ini seperti ini. Misalkan saya gunakan pilih nama saja. Langsung di sini berubah jadi drop down. Kalau belum silahkan diganti sendiri. Kemudian filenya kita buka dari file Excel yang kita miliki. Nah, ini saya gunakan contoh ini. Copy. Dan langsung kita pastekan. Nama wajib kita isi. Wajib diisi. Kemudian absen sudah masuk. Kalau memang perlu memasukkan absen silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian karena ini soal, tentunya posisi token ini sangat penting. Maka kita buat setelah anak pilih nama, kemudian buatlah token dengan cara tambahkan pertanyaan. Nah, misalkan dengan pertanyaan ini, otomatis jawabannya jawaban singkat dan ini sudah muncul validasi respon. Kalau ini belum, silahkan diklik titik 3 di bagian kanan bawah dari soal, pilih validasi respon. Kalau belum muncul, kalau sudah muncul tinggal kita isikan. Kalau memang tokennya sebuah angka, ya tinggal kita pilih pilihannya. Misalkan ini sama dengan angka berapa, misalkan angka 120. Misalkan Anda bisa memasukkan token bebas, misalkan 2020. Kemudian pesan kesalahannya Anda tulis di sini. Kalau anak
melakukan atau memasukkan token salah, peringatannya silahkan diisikan. Misalkan pastikan token Anda benar. Kalau sudah, silahkan diisi, wajib diisi karena ini token harus wajib diisi. Nah, nama sudah, kemudian token sudah. Kalau sudah, kita masuk ke membuat soalnya. Cara membuat soal, kita tambahkan bagian dulu. Tambah bagian. Jadi nanti tampilannya identitas tampil dalam satu bagian, satu layar, kemudian soal belum kelihatan sebelum klik berikutnya. Klik tambahkan bagian. Bagian tanpa judul kita ganti dengan misalkan perintah kerjakan soal berikut. Bapak Ibu bisa menambah deskripsi di bawah ini sesuai petunjuk mengerjakan soal yang mungkin perlu disampaikan ke anak. Misalkan 1, kerjakan soal yang paling mudah dulu. Kemudian 2, pastikan klik kirim untuk mengakhiri. Ini optional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Kemudian pada bagian 2 ini kita membuat soal. Tambahkan pertanyaan. Misalkan soalnya ini soal optional, pilihan ganda. Misalkan ini soal pertama, langsung ditulis aja. Mungkin nomor soal ini mungkin di sini nomor soal kita tidak penting, artinya tidak perlu kita urutkan karena di sistem Google Drive ini nanti bisa kita ubah acak soal maupun acak optional. Kalau mau urut ya tidak apa-apa, tidak masalah. Saya langsung tulis tanpa angka urut soalnya. Saya akan tulis langsung soalnya tanpa nomor urut. Soal 1, misalkan pertanyaan nomor 1, soalnya demikian. Ya, contoh. Kalau ini IC, silahkan langsung diganti ini Bapak, IC, atau pilihan paragraf kalau lebih dari 2 paragraf. Tapi kalau jawaban singkat ini hanya 1 paragraf, tidak bisa enter. Tapi kalau menggunakan paragraf, jawabannya bisa enter. Kalau pilihan ganda, pilih pilihan ganda. Kemudian masukkan pilihannya, tinggal kita klik opsi ini pada ini. Pilihan misalkan jawaban A. Yang kedua, kita tinggal klik pada di bawahnya, kemudian jawaban B. Kemudian bawahnya lagi, kalau memang masih ada C. Kemudian bawahnya lagi, dan seterusnya. Ini tidak terbatas jumlah jawabannya berapa. Nah, kalau sudah, kita buat soal yang kedua, tambahkan pertanyaan lagi. Contoh untuk pertanyaan, misalkan ini pertanyaan nomor 2. Kemudian jawabannya misalkan ini A, B, C, D, E. Dan seterusnya, silahkan ditulis sesuai dengan jumlah soal Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, karena ini kuis, ini perlu kita atur sebagai kuis. Artinya sebagai kuis, nanti jawaban ini bisa kita berikan sebuah nilai. Untuk menjadikan kuis, masuk di pengaturan pada kanan atas, gambar setelan. Ini saya klik,
Kemudian masuk ke kuis, jadikan ini sebagai kuis, kita checklist, kita hidupkan. Kemudian di bawah ini responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Artinya setelah selesai mengerjakan, setelah kirim, anak bisa melihat ini semua. Kalau memang menghendaki anak tidak melihat karena kita mungkin memasukkan, masih menambah nilai yang lain, ini kita hilangkan aja. Kemudian yang atas rilis nilai ini segera setelah setiap pengiriman. Jadi setiap pengiriman langsung dikeluarkan nilai. Kalau ini kita centang, kalau tidak ya tidak masalah. Kemudian kalau ini sudah, silahkan klik simpan. Kembali ke soal. Nah sekarang soal ini kita kasih nilai. Caranya klik soal dulu. Pada bagian soal 1, boleh di soalnya, boleh diklik di jawabannya. Bebas. Yang penting masuk ke sini, otomatis tampilannya ada ini, kunci jawaban. Dia aktif. Untuk mengunci jawaban, centangnya dihilangkan dulu. Ini dihilangkan. Kalau sudah, Anda pilih jawaban yang benar apa? Misalkan jawaban C yang benar. Kemudian nilainya berapa kalau menjawab benar, misalkan 2 atau 1 atau 10, silahkan. Ini saya anggap misalkan 1 dulu. Kalau sudah selesai, klik selesai. Tandanya dia sudah kita atur, ada centangnya pada jawaban benar. Kemudian masuk ke soal 2. Jadi kita memberi nilai ini setiap soal. Kalau soalnya 40, ya 40 kali kita atur. Kemudian jawaban nilai untuk memberikan nilai, kunci jawaban kita lepas dulu checklistnya. Kalau sudah jawabannya apa, misalkan E, kemudian nilai poinnya berapa, kita masukkan. Kalau sudah selesai. Kalau proses ini selesai semuanya, berarti soal Anda sudah siap dikirim. Untuk preview soalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Maksudnya tadi dibuat bagian seperti ini. Ini bagian yang pertama tadi yang kita buat. Jadi soalnya belum muncul. Jadi anak kalau sudah dapat linknya, kalau belum dapat tokennya juga tidak bisa mengerjakan. Nah, langkah selanjutnya anak harus mengisikan nama dulu. Langkah selanjutnya anak mengisikan namanya masing-masing. Kemudian token harus sesuai. Misalkan tokennya salah, misalkan harusnya 2020. Kita klik, tidak bisa masuk karena tokennya harus ada kesalahan, kelebihan 0, harusnya 2020. Kalau sudah, berikutnya baru bisa masuk ke soal. Nah, anak mengerjakan, misalkan bebas saja. Kalau jawabannya tidak benar, anak bisa merubah langsung. Kalau sudah selesai, kirim. Berarti ini pekerjaan, ada satu pekerjaan yang sudah selesai terkirim ke kita, ke server. Nah, sudah ada satu. Nah, demikian cara membuat soal option. Kemudian kalau anak sudah kita batasi untuk membuat masuk untuk mengerjakan. Nah, sekarang bagaimana anak mengerjakan pada batas waktu tertentu? Karena ini tes, mestinya dibatasi waktunya. Misalkan 60 menit atau 90 menit. Kalau lebih itu sudah tidak bisa mengerjakan. Harusnya demikian.
Nah, cara membatasi soal ini biar berhenti atau menutup pada waktu tertentu ada dua cara. Satu cara otomatis, yang kedua cara manual. Dengan cara manual Anda klik respon di sini. Dengan cara manual berarti pada jam akan waktu berakhir, misalkan kita tetapkan jam 1, ya kita jam 1 kurang 5 menit sudah membuka aplikasi, kemudian kita masuk ke respon, menerima tanggapan ini kita klik. Kalau kita klik artinya kita off kan, berarti form ini tidak menerima tanggapan. Kita coba klik, otomatis tidak menerima tanggapan. Jadi bagi anak yang baru masuk otomatis tidak bisa masuk ke soal. Tapi yang baru mengerjakan masih bisa mengerjakan, tapi saat dikirim dia tidak bisa mengirim. Nah, keterangannya apa bagi siswa yang belum mengirim atau mengirim sudah kita tutup? Ini bisa kita tulis di sini, pesan untuk responden. Silakan ditulis, misalkan waktu mengerjakan sudah habis. Silahkan ditambah keterangan yang lain. Misalkan silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Misalkan. Nah, ini nanti pesan ini akan tampil saat anak mengirim tapi waktunya sudah habis. Nah, ini cara manual. Untuk cara otomatis berarti kita tidak perlu menunggu. Untuk cara otomatis berarti kita tidak perlu menunggu. Artinya menunggui soal, mematikan secara manual seperti ini. Kita buka dulu. Dia akan menutup secara otomatis, yaitu dengan bantuan aplikasi add-on yang kita install di email kita. Tampilannya seperti ini add-onnya. Kalau ini belum, berarti Bapak Ibu harus melakukan instalasi add-on di email masing-masing. Caranya seperti ini untuk membatasi atau mengset waktu berakhirnya. Klik ini, form limiter, pilih set limit. Kita tunggu proses loading pada set limit form limiter. Nah, sudah masuk. Tampilannya masih kosong karena belum kita buat. Kemudian pilih select, kemudian pilih date and time. Kalau sudah select date ini kita pilih tanggalnya, mau ditutup tanggal berapa. Kita bisa atur seminggu yang akan datang, 1 hari, 2 hari, atau hari ini pada jam ke depan. Kemudian select time, waktunya mau ditutup jam berapa, misalkan jam 4 sore, berarti jam 4 PM. Kemudian kalau sudah selesai, kita pilih waktu dan tanggal, kita pilih set. Nah, setelah pilih, kita ada dalam tampilan ini message when submission are closed. Artinya saat ini sudah tertutup, pesannya apa? Seperti tadi yang kita buat. Misalkan waktu mengerjakan sudah habis. Silahkan wali kelas masing-masing. Atau dengan pesan yang Bapak Ibu buat sendiri. Kemudian email form owner ini silahkan dihilangkan aja, karena ini nanti hanya balasan ke email kita saat ada anak yang mengerjakan terlambat. Kalau sudah, save and enable. Kalau ini sudah tersimpan, berarti aplikasi ini sudah terpasang form limiter. Kita tutup. Jadi soal diberikan, token diberikan, nutupnya kita tidak perlu menunggui, kita klik manual di sini tidak perlu. Otomatis ini nanti menutup sendiri pada jam yang telah kita tentukan. Demikian membuat soal online dengan opsional. Selanjutnya, untuk melihat hasil ujiannya bagaimana, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu klik respon,
Kemudian klik pada bagian membuat spreadsheet, yaitu simbol yang warna hijau di atas ini. Diklik, boleh diganti boleh tidak, klik buat. Kemudian nanti akan dihadapkan tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini adalah tampilan dari yang Bapak Ibu buat. Misalkan tadi ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, jawaban anak seperti ini muncul. Kemudian di sini ada nama, dan ini skor dan timestamp. Timestamp ini dibuat oleh Google Drive secara otomatis. Skor ini juga otomatis. Jadi setiap anak menjawab, otomatis nilainya sudah keluar. Tapi nilainya sesuai dengan yang kita masukkan tiap butir soal tadi. Jadi sudah keluar. Nah, kalau mau kita ulah lebih lanjut, kita bisa transfer ke Excel, bisa menggunakan fasilitas file, download, kemudian pilih Microsoft Excel. Nanti kita bisa rubah. Kalau sudah, silahkan di save. Nah, ini bisa kita buka. Kalau sudah selesai, kita buka dengan Excel. Nah, kita bisa edit maupun tambah nilai-nilai yang kita miliki. Kembali ke Google Classroom. Nah, tampilannya seperti itu. Kalau kita tidak kita transfer juga tidak apa-apa, kita langsung olah dari sini juga bisa. Sekian, terima kasih.